Oke, selamat siang ya rekan-rekan ya. Jadi hari ini kita mau sedikit mengupdate berita ya toh, mengenai kasus yang mungkin rekan-rekan juga udah tahu bahwa sebagian ataupun mayoritas daripada anggota Perhimpunan Gandhi Cepaloka saat ini sedang bersatu untuk mengungkap berbagai peristiwa yang terkait dengan penyalahgunaan hukum maupun penyalahgunaan keuangan dan pajak ya gitu. Jadi sebetulnya kan pada awalnya kita mengajukan gugatan perdata yang diwakili oleh dua orang anggota perhimpunan ya. Waktu itu prinsipalnya adalah Pak Rajudaloma dan Pak Pershotam. Namun di gugatan perdata itu pada saat kita mengajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat, pihak tergugat dalam hal ini Saudara Sam Rukchan, Saudara Sam Kisincan Daryanani dan Saudara Bagu maupun Saudara Parek itu tidak terlalu merespon gugatan yang diajukan oleh kita pada saat mengadakan proses mediasi ya. Padahal sebetulnya dengan adanya gugatan perdata itu kita mengharapkan adanya suatu titik temu untuk suatu perdamaian menyangkut berapa sebetulnya penyalahgunaan terutama keuangan yang terjadi di Perhimpunan Gandhi Cepaloka. Karena sebagaimana kita ketahui selama 27 tahun sejak tahun 1994 itu tidak pernah lagi diadakan rapat umum anggota, kecuali diadakan itu rapat umum anggota pada saat pemilihan pengurus baru pada tanggal 28 April tahun 2024 gitu ya. Nah, untuk itu waktu perdata kan kita hanya diwakili oleh 2 orang. Tapi kali ini ada 22 orang anggota PGSL yang siap untuk menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi dan bersiap untuk membuat laporan polisi itu di tingkat Polres, Polda maupun Mabes Polri. Nah, kuasanya sudah diberikan kepada saya, Hartono Tanuwijaya and Partners. Dalam hal ini kita sudah membagi beberapa klaster untuk nanti kita akan secara berjenjang membuat laporan polisi ya. Artinya kita membuka pintu bagaimana peristiwa penyelewengan hukum dan penyalahgunaan keuangan maupun pajak ini bisa terungkap ke permukaan. Mengapa hal ini kita lakukan? Karena sejauh ini dari proses rapat umum anggota yang terakhir untuk memilih badan pengurus baru, sepertinya badan pengurus baru juga masih berjalan lamban dan kurang responsif ya untuk menanggapi beberapa permintaan dari anggota perhimpunan. Seperti misalnya ada anggota yang meminta supaya segera dilakukan audit oleh auditor yang kategorinya the big five gitu. Tetapi kan masih proses belum mencapai satu kesepakatan. Demikian juga ada hal-hal lain yang kita anggap sebetulnya menjadi poin-poin yang masih perlu diperdebatkan. Misalnya soal adanya istilah ratifikasi atas tindakan badan pengurus. Ratifikasi itu apa gitu kan? Karena tidak secara spesifik dijelaskan. Tapi dalam akta yang diterbitkan oleh notaris, kebetulan kita ada mendapatkan satu petunjuk bahwa tindakan ratifikasi itu sebetulnya mengarah kepada bagaimana membenarkan semua tindakan yang bersifat administratif dan itu operasional sifatnya ya gitu. Nah, karena beberapa upaya daripada anggota ini mencapai keadaan yang tanda kutip itu jalan buntu, maka kemudian pada hari Senin kemarin 9 Desember 2024 melalui saya sebagai kuasa hukum yang ditunjuk, kita telah membuat laporan polisi nomor STTL 437 garing 12 Romawi garing 2024 garing SKPT garing Barreskrim Polri ya. Di situ ada 5 orang prinsipal pemilik pelapor yang memberi kuasa yang dikoordinatir oleh salah satunya adalah Pak Vijay Mulani gitu ya. Dan kebetulan juga hadir di samping saya ini adalah Pak Joni Kalwani ya. Nah, apa yang dilaporkan dalam laporan polisi ini? Ini laporan polisinya ya. Kita buat pada tanggal 9 Desember kemarin. Apa yang dilaporkan dalam peristiwa hukum di sini gitu? Yang kita laporkan adalah bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat
dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta kasus dugaan penggelapan ataupun penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang ya gitu. Karena nanti kita akan lihat, kita akan perlihatkan sedikit dokumen bukti yang kita punya. Jadi sebetulnya objeknya ada 2 akta, tapi ada 1 akta yang merupakan kopas daripada akta yang dibuat gitu. Aktanya adalah akta 31 dari notaris titik ini gitu. Di akta 31 ini terlapor menyatakan bahwa terjadi rapat pada tanggal 16 Juni tahun 2002 gitu kan. Kemudian rapat ini salah satunya adalah memutuskan bahwa terlapor ini mempunyai 2 jabatan. Satu sebagai badan pengurus, sebagai badan pembina ya. Artinya terlapor ini memasukkan keterangan palsu dalam akta 20 maupun 31 ini. Yang pertama, beliau mendapatkan jabatan sebagai badan pembina, dan yang kedua mendapatkan jabatan sebagai bendahara gitu. Kenapa dibuat double begitu kan? Ada 2 jabatan yang sepertinya berbeda tugas fungsinya, tetapi orangnya sama gitu. Karena sebagai badan pembina, terlapor itu bisa menyetujui seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ketua, sekretaris maupun bendahara gitu. Jadi dia sebagai bendahara mau keluar masuk uang, mau beli ABC, mau bayar ABC, mau transfer ABC, itu meskipun harus disetujui oleh badan pembina, notabene badan pembina adalah dirinya sendiri ya gitu. Kenapa kita persoalkan akta 31 Jungto 20 ini? Karena berdasarkan keterangan daripada anggota Perhimpunan Ganesha Paloka yang lama, jadi yang lama itu ada sekitar 340, sebagian diantaranya sudah meninggal dunia, mungkin sekitar 100 orang. Jadi sudah kita galang juga beberapa tanda tangan dalam satu surat pernyataan bahwa memang tidak ada acara rapat umum anggota yang memilih badan pengurus pada tanggal 16 Juni 2002 gitu ya. Kebetulan di akta ini ada 2 waktu yang berbeda gitu. Yang pertama menyebutkan ini acaranya adalah 16 Juni 2002 gitu. Tapi di halaman berikutnya menyatakan ini 16 Juni 2012. Apakah ini kesalahan typo atau memang ada 2 peristiwa rapat umum? Nanti kita akan telusuri lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi kita ini berharap bahwa dengan laporan yang disampaikan, kita sudah menyampaikan sekitar 15 saksi untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan awal gitu ya. Dari 15 ini terwakili itu 3 dari pengurus lama. Saksi pertama adalah saudara Bagun Naraindas, saksi kedua adalah saudara Darwo Rustam, saksi ketiga adalah saudara Prem Bulchan Bojwani gitu ya. Nanti akan dilanjutkan dengan anggota PGSL yang lain ya, baik itu yang senior maupun yang memang ikut dalam kegiatan-kegiatan Ganesha Paloka. Nah, terkait dengan laporan itu sebetulnya kita juga ingin bahwa penyidik Barreskrim itu melakukan pencekalan nantinya ya, pencekalan terhadap saksi terlapor maupun saksi-saksi terkait yang terindikasi sebagai mitra ataupun kroni daripada terlapor ya. Kenapa kita harus ajukan itu? Karena pada saat kasus ini mulai mencuat pada sekitar bulan September sampai November 2023, ternyata kan sudah ada 2 saksi yang dalam tanda kutip itu diperbolehkan pulang ke negara asalnya, yaitu ada saksi namanya Parek Makanlal maupun saksi Baguandas Kukreja begitu kan. Nah, saksi Parek Makanlal ini pernah ditemui oleh salah satu prinsipal pelapor di negara India ya kan. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam hal ini dia bilang segala sesuatu yang terjadi terkait dengan keberadaan perhimpunan maupun yayasan itu semuanya dilakukan oleh pihak manajemen gitu ya. Nah, tapi saksi Parek ini
menyatakan bersedia untuk menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada salah satu terlapor yang menemuinya di negara India, dan itu sudah kita bawa pulang, sudah kita pilah-pilah. Ada beberapa dokumen penting memang yang kita temukan di situ. Sementara untuk saksi Bhagwanas Kukreja itu juga telah kembali ke negara India, tapi yang bersangkutan masih membantu secara terbatas, hanya memberikan sejumlah data yang menyangkut berapa jumlah total uang yang diterima oleh masing-masing pengurus lama, baik itu dalam bentuk rupiah maupun US dollar gitu. Intinya dengan LP nomor 437/12/Romawi/2024 /SKPT/Baris Krim Polri ini kita harapkan untuk menjadi pintu masuk membuka peristiwa kejahatan sistematis yang berada dalam tubuh perhimpunan Gandhi Sevaloka dan badan-badan hukum terkait yang terjadi selama 27 tahun terakhir ini, yang kalau kita asumsikan dengan nilai aset maupun uang yang terakumulasi menjadi bagian daripada transaksi-transaksi yang merupakan penyalahgunaan keuangan maupun pajak, itu kita estimasikan nilainya sudah mencapai 4 triliun gitu ya. Karena ada beberapa, misalnya ada membayar pajaknya, misalnya denda 50M dibayar, tetapi setelah direstitusi sisanya tidak dikembalikan utuh. Demikian juga ada pembelian aset, misalnya di tempat yang berada sekolah-sekolah di bawah pengelolaan Gandhi Memorial School ini, misalnya dibelinya dengan harga di akta jual belinya itu adalah sekitar 25 miliar, tetapi di pelaporan pajaknya itu sampai mencapai 50 miliar. Jadi ada selisih yang memang diambil oleh oknum-oknum pengurus lama gitu ya. Nah, untuk itu kita harapkan dari laporan polisi ini akan semakin terungkap modus-modus daripada penyalahgunaan hukum yang mereka lakukan. Ini tadi seperti contohnya, karena dia terlapor sebagai bendahara, mengangkat dirinya juga sebagai badan pembina, dan seluruh kegiatan pengurus yang diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara itu harus mendapatkan persetujuan dari badan pembina. Artinya orangnya merangkap. Jadi tentu itu merupakan suatu penyalahgunaan yang merupakan suatu konflik of interest, faktanya begitu ya. Gitu. Jadi dengan adanya laporan ini, kita juga akan coba paralel untuk melayangkan surat ke Monetary Authority di Singapura, ya kan, maupun Interpol di Singapura, karena diduga ada pelarian sejumlah dana maupun aset di negara Singapura tersebut. Karena kita ada menemukan beberapa transfer yang dilakukan dari Indonesia ke luar negeri. Sementara itu mungkin rekan-rekan yang saya sampaikan ya. Ada pertanyaan? Dari hukum ID, Bapak kan tadi mengatakan bahwa sudah berkirim surat ke MAS di Singapura. Itu apa sudah ada tanggapan belum dari mereka? Dan berapa aset yang kira-kira diselewengkan sama mereka di luar? Jadi suratnya memang baru kita layangkan, tentu tidak secepat itu direspon oleh pihak MAS, tapi minimal kan kita sudah menyampaikan bahwa ada peristiwa pidana yang kita laporkan, yang ditangani oleh Baris Krim Polri, ya kan, menyangkut peristiwa kejahatan sistematis yang dilakukan oleh oknum pengurus daripada perhimpunan Gandhi Sevaloka. Karena Gandhi Sevaloka ini awalnya kan merupakan perhimpunan dengan tujuan sosial, kemudian juga mengelola sekolah-sekolah untuk membangun kecerdasan anak-anak bangsa begitu kan. Tetapi dalam gilirannya kan perhimpunan ini kan mempunyai sayap dalam konteks yang berupa badan-badan hukum lain yang berupa yayasan begitu ya gitu. Nah, ini yang menjadi simpang siur antara perhimpunan dengan yayasan, karena mereka ini orangnya itu juga, apa yang menjadi pengurus di perhimpunan juga merangkap sebagai pengurus di yayasan gitu kan. Nah, konteksnya adalah bahwa selama 27 tahun itu tidak ada laporan keuangan, dan kita menduga ada beberapa yang kita sebut tadi, pelarian dana ke luar negeri, transfer dana ke luar negeri, dan juga mungkin aset di luar negeri, karena sebagian daripada oknum-oknum yang kita duga itu melakukan kejahatan sistematis ini mempunyai aset yang dalam tanda kutip itu berlebihan gitu. Pak, terkait dengan akta yang tadi itu kan ada Bapak menduga bahwa itu adalah Kopas.
Nah, itu apa Bukan menduga. Jadi akta pertama itu sebenarnya akta 20. Akta pertama itu akta 20. Akta 20 ini belum diminta SK pengesahannya ke Depkom, sudah dikopas di akta 31. Yang mana isi kopas 22 ini kan mengandung hal yang tidak sesuai dengan fakta sebetulnya. Misalnya menyatakan bahwa ada notulen rapat tanggal 16 Juni 2002. Gitu kan? Tapi di sini disebutkan 16 Juni 2012. Yang mana yang betul, 2002 atau 2012 gitu Nah, kan? terkait dengan hal itu, apakah Bapak sudah meng-cross check ke notaris yang bersangkutan? Pihak notaris sudah kita mintakan klarifikasi. Ini sudah kita mintakan klarifikasi ya, tetapi belum sampai detik ini belum respon yaitu mengapa ada acara rapat pada tanggal 16 Juni 2012 dan hadir 201 anggota perhimpunan untuk tujuan merubah badan pembina, badan pengurus, dan anggaran dasar perhimpunan gitu. Berarti perdatanya deadlock ya, mediasi. Mediasi deadlock gitu. Mediasinya deadlock ya. Gitu. Sahar di dalam perdata yang disepulukan itu menderita kerugian 1,3 miliar. Iya. Di dalam laporan pidana saya membaca kok ada 4 triliun. Nah itu perkembangannya dari mana? Begini, semisal ini kan kita belum seluruhnya kita buka ya, tapi saya perlu garis bawahi begini. Kalau kita bicara kerugian, saya perlu buka ini di data kita. Jadi data kita ada berita acara rapat tahun 91. Rapat 91 ini memilih badan pengurus untuk pertama kali, ya. Di sini terpilih ketuanya adalah Naraindas Melwani, sekretarisnya adalah Murli Tolani, dan bendaharanya adalah Bagu Naraindas. Ini kita dasar di sini dulu. Berita acara rapat umum anggota tanggal 1 Oktober 91. Kemudian seharusnya dalam konteks kepengurusan itu disepakati bahwa masa kepengurusan itu jabatannya adalah 3 tahun, sehingga harus dipilih kembali pada 3 tahun berikutnya kan itu. Tapi yang kita temui di berita acara rapat umum anggota tanggal 30 Oktober 1994, mereka hanya melaporkan ini loh, harta kekayaan perseroan, harta kekayaan perhimpunan. Ada saldo uang perhimpunan 2M, ada akuisisi tanah di Jalan Pintu Besi, sekarang Samanhudi 31 yang dikenal dengan nama Sindu House. Kemudian ada pembelian tanah 4.000 meter di Kelapa Gading. Ini data kekayaan perhimpunan awalnya, gitu kan? Data yang ada di sini di dalam berita acara rapat umum para anggota tanggal 30 Oktober 1994 itu ternyata ada disinggung di akta yang 31 Jungto 20 tadi. Yang 3 tadi disebutkan, ya, yang 3 tadi disebutkan itu justru tidak ada. Menghilang itu uang 2 miliar, Sindu House di Jalan Samanhudi 31 dan tanah 4.000 itu nggak ada. Dalam akta 30 dan 31 itu harta perhimpunan itu ada 2. Tanah bangunan Persir di Pasar Baru Selatan 10 dan tanah bangunan di Taman Sari Raya dulu Jalan Asam Reges nomor 72 dan 73. Sedangkan aset lain masih dalam proses inventarisasi. Artinya ada satu bukti rapat umum anggota 30 Oktober 94 ini asetnya ada 3. Di sini katanya ada rapat umum anggota 16 Juni 2002 ataupun 2012, hartanya adalah ada 2 ini. Nah ini barangnya ini yang kita telusuri sampai sekarang itu yang ada tuh hanya ada ini di Samanhudi 31 dan di Pasar Baru Selatan nomor 10. Jadi aset yang tanah 4.000 meter dan tanah bangunan di Taman Sari Raya nomor 7273 ini tidak ada. Itu. Kenapa kita asumsikan nilainya seperti itu? Karena ini kan kita masih belum fix ya. Hanya kita mengambil asumsi bahwa tanah 4.000 meter kalau di area Kelapa Gading, anggaplah nilai harga tanahnya itu antara 30 juta sampai 50 juta, itu berarti kan nilainya udah 120 sampai 200 miliar gitu. Sedang untuk tanah bangunan di Jalan Taman Sari juga mungkin sekitar 20-30 miliar gitu. Itu asumsi kita sementara begitu ya. Nanti dalam proses pengembangannya bahwa ternyata ada pembelian aset lain misalnya yang tidak dilaporkan ataupun ada yang dijual gitu kan. Semuanya ini tidak ada laporan keuangannya. Jadi kita juga ingin
mendapatkan satu transparansi bahwa perbuatan-perbuatan oknum pengurus lama ini yang positifnya harus kita lanjutkan visi misinya, yang negatifnya itu tentu harus kita berantas secara hukum gitu ya. Pak, ini berkaitan dengan proses, ini kan ada pidananya nanti kan? Ya. PFH-nya itu. Ini secara pidananya itu akan lanjut terus kan Pak ya? Ya, perdata akan lanjut terus. Betul. Nah, sebenarnya kewenangan yang dicapai dalam pidana ini apa? Apakah hanya untuk memenjarakan atau follow the money untuk uang itu kembali? Awalnya kan gini, pada saat awal kita mengajukan gugatan perdata, mengingat ada tahapan mediasi, kita berharap bisa berunding dengan oknum pengurus lama ini kan. Kalau kamu istilahnya sudah ada menyalahgunakan keuangan atau pajak, berapapun nilainya, kita duduk bersama-sama, kita cari kesepakatan untuk kalian bisa mengembalikan nilai kerugian dalam jumlah tertentu ini kembali ke sekolah. Intinya kan begitu kan, itu kan dana masyarakat Perhimpunan Ganesha Faloka kan gitu. Tetapi kan dalam beberapa kali kesempatan mediasi, ternyata kan tidak kooperatif, pihak para tergugatnya tidak kooperatif kan gitu. Di luaran mediasi itu ada suara-suara bahwa mereka akan mengembalikan sejumlah uang, ya kan. Tetapi kan itu belum konkret karena kita harapkan itu muncul suaranya di forum mediasi. Tapi ternyata di forum mediasi setelah beberapa kali kita mengadakan temuan mediasi, itikat baik itu tidak konkret dari pihak mereka. Karena tidak konkret dan untuk memaksa mereka itu memaksa dan memastikan bahwa para anggota ingin memastikan bahwa para oknum berpengurus ini melakukan suatu kesalahan fatal, makanya kita buat laporan, itu kan. Laporan ini tidak cuma sekedar untuk menjadi satu bahan bargaining position untuk pengembalian kerugian kepada perhimpunan, bukan hanya itu, tetapi juga untuk keberlanjutan ataupun regenerasi daripada Perhimpunan Sepak Loka ini, bahwa suatu organisasi sosial seharusnya itu tidak terbebani ataupun diisi oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi untuk menambah kekayaannya sendiri gitu kan. Karena ini kan amanat mandat awalnya daripada para pedagang Bombay ataupun Bombay Merchant Association ini adalah supaya bisa berlanjut ke anak cucu untuk bisa menyelenggarakan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan audit, misalnya audit investigatif dan lain-lain, itu kita pasti akan siap gitu ya. Dan pihak Mabes Polri sendiri juga kalau memang itu nanti ada petunjuk ke arah situ, kalau saya tidak salah juga memang ada mitra ya, ada mitra auditor di Barreskrim yang juga bisa melakukan audit investigatif tersebut. Karena kebanyakan begini, seperti tadi saya singgung bahwa ada keterangan dari saksi Kukureja bahwa orang ini terima uangnya sekian gitu. Ada itu informasi yang disampaikan oleh saksi Kukureja. Nah ini kan masih berupa petunjuk awal. Perlu kita telusuri bagaimana rekening korannya, bagaimana saldo keuangannya gitu. Tetapi sejauh ini kan tidak transparan. Yang saya bilang, misalnya ada uang nih deposito, katakanlah misalnya 50 miliar. Apakah depositonya masih ada atau sudah diambil? Anggota kan tidak tahu. Anggota hanya tahu informasi di permukaan, tapi tidak pernah mendapatkan akses secara terbuka menyangkut keberadaan harta kekayaan perhimpunan ini gitu. Sedangkan perhimpunan ini akan terus berlanjut sekian generasi ya kan. Kalau di awalnya itu ada satu kejahatan sistematis dibiarkan ya kan, merusak, merongrong maupun mengganggu harta kekayaan perhimpunan, tentu nanti akan ke generasi bawahnya akan terganggu juga penyaluran kegiatan sosial untuk generasi yang berikutnya. Pak, Cukup ya? pertanggungjawaban pengurus lama kan ini kan ada pertanggungjawaban pengurus lama sebenarnya terjadinya katakanlah Bapak sebut manipulasi. Apakah itu ada katakanlah bukti-bukti konkret yang dapat dibawa oleh pelapor ataupun yang melaporkan ke Barreskrim ini untuk sebagai bukti awal adanya permufakatan dari ada kan sudah kita jadi membuat laporan di Barreskrim ini bukan sesuatu yang kita itu datang kemudian cerita ngarang seperti seorang pendongeng gitu ya. Itu harus ada buktinya konkret dan
bukti itu melalui pengujian daripada penyidik konsultasi dan harus dilegalisasi. Artinya bukti itu bukan merupakan suatu bukti yang dokumen yang dikarang-karang ataupun yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Sangat ketat sekali kalau menurut saya di Barreskrim prosesnya gitu ya. Dan dari bukti petunjuk yang ada kan tadi saya bilang bahwa terlapor ini mengangkat dirinya sendiri untuk 2 jabatan. Yang pertama sebagai badan pembina, yang kedua sebagai bendahara gitu. Jadi sebagai bendahara bersama ketua dan sekretaris itu tindakannya itu harus mendapatkan persetujuan dari badan pembina. Jadi kalau dia sebagai bendahara, dia bisa membayar apa saja dengan persetujuan badan pembina, notabene adalah diri dia sendiri. Artinya ada konflik of interest di situ gitu. Nah, selama yang bersangkutan sebagai bendahara perhimpunan maupun sebagai bendahara daripada badan hukum terkait yang terkait dengan perhimpunan Ganesha Paloka ini, kan faktanya tidak pernah ada laporan keuangan. Sehingga pada saat peralihan dari badan pengurus lama ke badan pengurus baru itu ada yang namanya pengajuan istilah ratifikasi bahwa tindakan-tindakan pengurus lama itu dalam tanda kutip itu disahkan sebagai perbuatan-perbuatan yang baik dan legal, intinya begitu. Tetapi kalau kita telusuri daripada penjelasan notaris Asoya yang mencatat rapat umum pada saat terjadinya pengambil alihan ataupun peralihan daripada badan pengurus lama ke pengurus baru itu, bahwa tindakan ratifikasi itu terkait dengan tindakan administratif dan supervisi yang menyangkut kekosongan badan pengurus selama tidak melaporkan kegiatan-kegiatannya gitu. Jadi kalau ada badan pengurusnya misalnya oknumnya melakukan perbuatan melawan hukum, entah dia itu korupsi ataupun mengirimkan uang ke luar negeri tanpa ada satu penjelasan apapun, ataupun menarik dana tunai secara berulang tanpa ada suatu pertanggungjawaban, itu pasti kita akan telusuri sebagai indikasi daripada penyalahgunaan keuangan. Semisal begini, ada satu yang terbaru, misal begini. Sebenarnya saya beri contoh, ini sebentar beri contoh. Jadi kan ada perhimpunan, ada perhimpunan, ada badan-badan hukum yang terkait. Misalnya begini, ini salah satu modus ya, satu modus. Jadi misalnya ini ada pembelian tanah, pembelian tanahnya di Kota Semarang ya. Kalau kita merujuk kepada dokumen pembelian tanah, berarti akta pembelian tanahnya adalah nominalnya sekitar 25 miliar untuk membeli tanah seluas 15.000 meter persegi di Kota Semarang. Tetapi dalam laporan pajak, pembelian senilai 25 miliar ini dalam laporan pajak itu dalam SPT tahun 2004 sampai 2017 itu yang dilaporkan nilainya adalah 50 miliar. Sehingga ada selisih 24 miliar. Inilah salah satu modus-modus yang dipakai oleh oknum pengurus untuk mengeluarkan dana-dana perhimpunan maupun badan hukum yang terkait gitu. Jadi kalau kita cerita bukti, pasti kita punya bukti. Nggak mungkin kita melapor tanpa bukti gitu ya. Dan intinya bahwa mayoritas anggota sudah bersatu ya kan gitu. Mereka ingin ada satu penjelasan yang transparan menyangkut apa yang terjadi di perhimpunan Ganesha Paloka selama 27 tahun terakhir ini. Karena mereka itu seolah-olah dibodohi ya kan, seolah-olah diremehkan begitu kan, tidak tahu apa-apa gitu kan. Karena misalnya ada cerita begini, ada aset yang tadi disebutkan salah satunya beli tanah 4.000 meter di Kelapa Gading. Itu yang tahu mungkin hanya beberapa gelintir orang saja gitu. Sementara kan ini kan bukan soal tanahnya ada tidak ada, uangnya sudah keluar untuk beli tanah tersebut. Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan uangnya sudah keluar itu? Karena disebutkan tanah bangunan di Jalan Asem Reges nomor 7273. Catatannya ada sebagai harta kekayaan, tapi datanya tidak ada. Nah, ini yang jadi persoalan kan gitu. Ini kan perlu dibuat satu clearance agar supaya harta kekayaan perhimpunan menjadi jelas ya kan. Karena sampai hari ini ya Pak JK ya, bahwa anggota ini selalu bayar iuran kan begitu ya, selalu bayar iuran. Bayangkan selama sekian tahun bayar iuran dengan tertib begitu ya, tapi pertanggungjawabannya nggak ada. Jadi ya pasti mereka juga ingin ada satu transparansi ya. Mungkin itu yang disampaikan ya. Cukup? Oke, terima kasih.